Setiap hari Senin yukhaffaf anhul azabu masruran bi Ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad SAW. Saudaraku, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Subscribe, like, share, and comment. Apa acara kita malam ini? Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Titelnya panjang sekali, dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Maulid ini bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah, sesat. Kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Berarti yang datang masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Betul? Oh, betul. Ini jamaahnya yang betul-betul aja. Ada ibu-ibu, bapak-bapak memperingati hari pernikahannya, namanya ulang tahun pernikahan emas. Berarti sudah menikah selama 50 tahun. Ustaz Somad kalau nanya nggak usah dijawab, karena nanti dijawabnya sendiri. Ada ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, ulang tahun pernikahan emas. Berarti sudah nikah selama 50 tahun. Apakah dengan pernikahan emas itu dia berubah jadi pengantin baru? Tidak, dia tetap pengantin top, tua, ompong, peot. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang ada tersinggung, pulang, meninggal. Suami sayang kepada istri, istri cinta kepada suami. Setiap hari atau setahun sekali? Every day, every time, anytime, anywhere. Setiap hari, setiap detik. Bapak bertanya ke istrinya, "Oh my darling, apakah kau mencintai aku?" Apa kata istrinya? "Setiap detak jantung dan denyut nadiku sayang." Karena kebetulan masih tanggal 3. Kalau tanggal 31 lain ceritanya. Lalu kenapa mereka membuat acara peringatan pernikahan? Itu hanyalah ingin mengenang saat mereka pertama kali bertemu, mengenang buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Yang senyum yang belum nikah kayak paham aja. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ngapain kalian disampit memperingati bulan Nabi Muhammad SAW?" Kami cinta kepada Nabi. Setiap menit, setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap lintasan pikiran, setiap detak jantung, setiap langkah kaki, setiap hayunan tangan, setiap kedipan mata, setiap bisikan telinga, setiap lintasan hati dan pikiran, kami cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa kalian buat maulid? Kami buat maulid karena kami ingin menunjukkan kepada orang-orang yang menghina Nabi, yang mengejek Nabi, yang mengolok Nabi, yang membuatkan karikatur untuk menjelekkan Nabi. Kami tidak kasar, kami tidak berkata dusta, kami tidak berkata-kata yang menodai lisan kami. Kami cukup menunjukkan di kota Sampit, beginilah cinta kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang ngejek Nabi Muhammad, jangan kata-kata kasar, karena kalau kau kasar, apa beda engkau dengan dia? Kalau ada orang mengolok Nabi Muhammad, tunjukkan saja cinta kalian seperti masyarakat Sampit. Ini kalau sebanyak ini orang yang ngejek, yang ngolok, nggak perlu dilawan dengan kata-kata, cukup dengan bersin serentak terbangnya. 1, 2, 3, Hashim, meninggal dia langsung. Selawat kita dari kota Sampit malam ini dibawa sampai ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kalau yang ceramah ini namanya enggak tahu. Abdul Somad. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Nama Tuhan berhala orang jahiliyah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka nama dia disebut Abdul Uzza, hambanya Tuhan Uzza. Mohon maaf, saya boleh bertanya? Jangan tersinggung ya. Nama orang sampit yang Abdul Uzza, angkat tangan. Enggak ada. Abdul Aziz, ada Abdul Rahman, ada Abdul Ghaffar, ada ikatan Abdul Internasional. Abdul Uzza enggak ada. Abdul Uzza itu siapa Pak Ustadz? Nanti kalau saya sebutkan nama kerennya, oh namanya Abdul Uzza, tapi nama kerennya Abu Lahab. Tabbat siada abi lahabihu wa tab. Abu Lahab. Abu Lahab punya budak hamba sahaya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai tha. Thuwaibah. Thuwaibah ditugaskan menjaga adik iparnya yang sedang hamil tua. Nama adik iparnya Aminah. Siapa namanya? Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Punya budak namanya Thuwaibah. Ditugaskan menjaga adik iparnya namanya Aminah. Tolong riwayat ini ingat baik-baik dan nama ini ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Wahai Thuwaibah, nanti kalau adik iparku melahirkan anak, cepat kasih kabar ke rumah. Oke tuan. Maka waktu yang dinantikan pun datang. Lahirlah anaknya tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Lahir anaknya, langsung Thuwaibah datang lapor kepada tuannya. Wahai Tuan Abdul Uzza, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Anaknya laki-laki apa perempuan? Thuwaibah sudah menjawab, anaknya laki-laki. Zaman itu kalau punya anak perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Anaknya laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Alhamdulillah, saking senangnya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Sejak malam ini, sejak hari ini, sejak 12 Rabiul Awal, sejak hari Senin, engkau tidak lagi jadi budak, kau tidak lagi jadi hamba sahaya, bebas, merdeka. Harga budak lebih mahal daripada onta. Harga onta sekitar, sebenarnya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal ya 50 juta aja lah. Malam kelahiran Nabi, Abu Lahab bersedekah membebaskan satu budak hamba sahaya. Dia bebaskan Thuwaibah. Makanya kalau ada orang sampit bersedekah maulid Nabi sebanyak 50 juta, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Lahab tetap mati. Abu Lahab mati. Abu Lahab masuk neraka, dijamin masuk neraka. Satu surat khusus untuk Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu sayasla naran wa imra'atuhu hamma fi jidha hablum sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Masuk neraka. Saudara kandungnya bernama Abbas. Siapa nama saudara kandungnya? Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib.
Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, itu semua anak Abdul Muthalib, anak Abdul Muthalib, anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya, ketahuan gak hafal. Abdul Muthalib punya anak 10 laki-laki. Kalau aku punya anak 10 laki-laki, yang satu akan aku sembelih. Ternyata pas diundi, itulah dia anak yang kena sembelih, namanya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditebus dengan 100 ekor unta, tidak jadi disembelih. Maka bapak jangan bernazar mau menyembelih anak. 100 ekor unta bro, mana ada duit kita. Ada yang bilang 100 ekor kambing Pak Ustadz, mau kambing mau unta pokoknya mahal. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bermimpilah saudara kandungnya, namanya siapa tadi namanya? Memang kalau belum makan malam ini susah ingat ya. Namanya Abbas. Abbas bermimpi bertemu dengan saudara kandungnya Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Abu Lahab masuk neraka. Bagaimana di neraka Abu Lahab? Di neraka itu ketika diletakkan kerikil api neraka di telapak kakinya, yang lebih hadimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Diletakkan kerikil api neraka di telapak kakinya, mendidih otak di kepalanya. Ada jamaah yang nanya, Ustadz berapa derajat Celcius? Meletup termometer. Nanya termometer lagi. Hai Abu Lahab, apakah engkau masuk neraka? Ya, dijamin masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Bagaimana keadaan engkau di neraka? Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah. Senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang suka maulid, suka buat maulid, suka datang maulid, suka hadir maulid, suka memperingati maulid, kalau dia masuk neraka, azabnya ringan setiap hari Senin, satu sel dengan Abu Lahab. Mudah-mudahan azab kita ringan setiap hari Senin. Kenapa diaminkan? Berarti masuk neraka. Ini jamaah ini main amin amin amin. Siapa yang suka maulid, rajin maulid, hadir maulid, ikut maulid, tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, tapi nggak zikir, tapi nggak baca Quran, azabnya diringankan setiap hari Senin, satu neraka dengan Abu Lahab. Maka bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Hafiz hafal ratusan ribu hadis. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya tausiah, setelah saya terjemahkan syair ini baru jamaahnya nganggu. Tapi di mana nih sekarang? Di Sampit belum saya terjemahkan jamaahnya sudah nganggur. Ini menunjukkan jamaahnya nggak tahu, paham atau bingung. 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, si kafir Abu Lahab, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal di neraka selamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat menyebut setiap hari Senin yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang Sampit yang setiap panjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, sepanjang usianya cinta kepada Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan si Abu Lahab yang kafir dijamin masuk neraka, ringan azabnya tiap hari Isnin. Apalagi kita yang cinta sholat, berzikir, puasa, baca Quran. Insya Allah
kita termasuk orang yang dapat syafaat dengan kemuliaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.